pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nafisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti, bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, malam ini kembali kita ulas terkait dengan persiapan kita menyambut Idul Adha. Bapak Ibu, beberapa waktu lagi insyaallah kita akan menemui hari raya terbesar bagi umat Islam, bagi saudara-saudara kita yang diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah diselamatkan dalam perjalanan beliau, dilancarkan dalam melaksanakan ibadah, kembali bisa berkumpul kembali dengan keluarga dengan selamat dan status haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang untuk tahun ini belum dikasih kesempatan oleh Allah, maka tentu kita akan selalu bermohon, berharap mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi atau pergi untuk yang pertama kali. Baik Ibu, masih ada ibadah utama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar haji itu. Apa itu? Tentunya berkurban. Kalau sholat sudah pasti, sholat Idul Adha sudah pasti. Berkurban ini adalah syariat yang utama yang bahkan Rasulullah SAW sampai mewajibkan kepada diri beliau. Dalam sebuah hadis itu kan Nabi sampaikan ada 3 amalan yang aliyya faraid, kata Rasulullah, bagiku amalan itu wajib, walakin tatawwu' lakum, tapi sunnah bagimu, kata Rasulullah. Apa yang 3 amalan itu? Salatul duha wan nahar wa salatul witr. Salat duha, berkorban, dan salat witir. Jadi kurban salah satu amalan yang bagi Nabi beliau wajibkan kepada diri beliau, Bapak Ibu. Nah, tapi karena mungkin beliau tidak ingin memberatkan kita, sehingga beliau sampaikan tatawwu' lakum, bagimu sunnah, kata Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian membuat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama dari kalangan 3 mazhab ini mengatakan bahwa kurban itu tidak sampai pada level wajib. Tapi tetap saja Imam Abu Hanifah dan ulama kalangan Hanafiyah mengatakan kurban itu wajib, Bapak Ibu. Kurban itu wajib. Jadi kurban itu hukumnya 2. Kata mazhab Hanafi wajib, di mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sunnah muakkadah, di bawah wajib sedikit. Nah, dalilnya juga jelas. Kalau kata mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalilnya itu karena sholat dan berkorban itu sejajar perintahnya,
Kalau sholat wajib maka berkorban pun juga wajib. Kalau sholat wajib maka berkorban pun juga wajib. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu sholat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau sholat wajib maka berkorban pun wajib. Cuman berkorban kan disyaratkan kemudian oleh ulama dari kalangan Hanafiyah. Apa syaratnya? Mampu. Nah, makanya wajibnya itu ala kulli muslimin hayyin qadirin, bagi orang muslim yang hidup dan mampu. Kalau tidak mampu, berarti kalau belum mampu maka juga tidak jadi wajib dia. Nah, cuman mampunya ini kan punya standar juga. Nanti kita lihat standarnya. Kita kembali dulu Bapak Ibu, kurbannya itu. Pengertian dulu. Kita kembali ke pengertian. Kurban itu apa? Kurban itu mayudbahu fi ayyamil adha. Sesuatu yang kita sembelih di hari penyembelihan. Di hari penyembelihan. Hari penyembelihan itu kapan? Yaumul 'ashir min Dzulhijjah wa ayyamit tasyriq. Hari wa ayyamit tasyriq, hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyriq. Hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini 3, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka hari penyembelihan itu sebenarnya ada 4 hari. Hari penyembelihan itu sebenarnya ada 4 hari. Di luar ini kalau kita menyembelih maka dia tidak kurban. Maka itu bukan kurban. Maka disinilah pentingnya Bapak Ibu, nanti kalau seandainya terjadi perbedaan, kalau seandainya terjadi perbedaan penetapan awal Zulhijjah, tentu Beko akan berimbas ke penetapan hari Idul Adha. Kalau yang patang Ramadan yang berbeda, awal Ramadan berbeda, Idul Fitrinya sama. Tahun dulu Idul Fitri berbeda, Idul Adha-nya tahun dulu sama atau beda? Sama. Nah, tahun kini kita tidak tahu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau berdasarkan ilmu falak, itu sudah ilmu hisab itu sudah dikeluarkan bahwa 10 Zulhijjah nanti jatuh pada tanggal 17 Juni. 10 Zulhijjah itu berdasarkan ilmu hisab, berdasarkan ru'yatul hilal tentu nanti akan dilihat di akhir Zulqa'dah ini, di tanggal 29 Zulqa'dah ini, apakah hilalnya sudah muncul atau belum? Kalau sudah muncul, berapa ketinggian hilalnya? Apakah sudah memenuhi syarat minimal 3 derajat atau belum? Kalau belum, berarti maka inkar ru'yah, maka diingkari keberadaan hilalnya. Kalau sudah 3 derajat ke atas, maka insya Allah berarti sudah masuk 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan samu. Kok nyampang berbeda besok Idul Adha-nya? Kok nyampang berbeda misalnya hasil hisab dengan ru'yatul hilal ini, maka kita tentu perlu hati-hati bagi panitia penyelenggara kurban. Data lagi peserta kurban, kalau seandainya berbeda, lain dah ada peserta kurban awak yang tidak berada di sini, yang tidak berdomisili di sini. Lain dah ada peserta kurban awak yang bari rayanya berbeda jauh. Hati-hati besok. Kalau seandainya kita misalnya Bapak Ibu, kita hari rayanya hari Senin, kita hari rayanya Idul Adha-nya hari Senin, tanggal 17 Zulhijjah. Ternyata ada satu saja peserta kurban kita yang hari rayanya hari Selasa, maka tentu kita harus akomodir yang berhari raya hari Selasa itu. Tidak bisa kurbannya disembelih di hari Senin Bapak Ibu. Kalau kurbannya disembelih di hari Senin, maka kurbannya batal. Kenapa batal? Karena bagi dia hari Senin itu masih 9 Zulhijjah, masih Yaumul Arafah. Sementara kita lah mendabi jawinya, lah mendabi kambingnya, maka batal kurbannya. Itu dia. Karena penyembelihan kurban itu fi ayyamil adha, di hari adha. Hari adha itu di hari yang ke-10 tambah nanti dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
Hijjah. Gitu dia. Oke Bapak Ibu, apa yang kita sembelih? Minal ibil wal baqar wal ghanam. Onta, sapi dan kambing dan hewan-hewan yang bisa dikiaskan ke situ. Hewan-hewan yang bisa dikiaskan seperti kerbau dikiaskan ke sapi, kibas, kemudian domba, kemudian nanti dikiaskan ke kambing. Hewan-hewan yang bisa dikiaskan itu masuk kalau ia hewan ternak min bahimatil an'am, tapi kalau tidak tetap juga tidak bisa. Misal, boleh enggak Bapak Ibu berkorban dengan kuda? Boleh enggak Bapak Ibu? Kuda itu hewan ternak. Nyobe di Payakumbuh misalnya kan peternakan kuda, pasti mau dikorbankan kudanya. Kan hewan ternak maksudnya. Bah kira-kira Bapak Ibu. Enggak boleh lah ya? Enggak boleh. Bapak enggak boleh? Enggak bisa dimakan? Enggak boleh. Kata ibu kamu enggak boleh makan. Enggak halal loh. Halal enggak? Kuda halal enggak? Halal enggak Pak? Halal. Kata apa halal lah. Berarti boleh atau enggak? Apa? Oh, memenuhi syarat sebagai hewan ternak. Tidak ya. Jadi kuda itu tidak termasuk hewan ternak biasa. Dia kan pada dasarnya hewan liar itu. Pada dasarnya hewan liar. Jadi tidak masuk dia. Kuda tidak boleh, apalagi kuda nil. Ya, kemarin muncul pertanyaan Bapak Ibu, Ustaz, boleh tidak awak berkorban dengan kuda nil katanya kan? Ya kuda sana boleh, apalagi kuda nil. Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi hewannya bahimatul an'am, dari hewan ternak yang biasa kita peternakan. Itu dia. Oke, nah lanjut. Penyembelihannya sudah, bentuk hewannya sudah, kemudian hukum berkorban itu tadi sudah kita singgung. Menurut Imam Abu Hanifah dan ulama dari kalangan Hanafi yang mengatakan wajib. Dalilnya jelas, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian hadis lain lagi, hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan harta bisa membeli 1 ekor kambing. Sa'ah itu dimaknai diartikan 1 ekor kambing. Dari kata wasa'a itu luas, lapang. Hartanya lapang, rizkinya lapang, taluknya membeli kambing. Itulah yang kemudian nanti disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah mampu itu. Itulah yang membuat syarat mampunya itu. Siapa yang punya kelapangan harta, sanggup dia memiliki 1 ekor, membiayai 1 ekor kambing. Kalau tiba dia berapa Pak? 2.600.000, punya harta awak 2.600.000. Maka punya harta 2.600.000 setelah dipotong kebutuhan pokok harian kita selama 4 hari itu, maka fala yaqrabanna musallana. Kalau dia lam yudhi, kalau dia tidak berkorban, la yaqrabanna musallana kata Rasulullah. Kalau dia tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Tidak usah saya sholat bersama kami, kalian bukan dari golonganku. Itulah sebenarnya Bapak Ibu. Kalian bukan dari golongan kami kata Rasulullah. Kalau itulah keluar dari ucapan Rasul, dari lisan Rasul Bapak Ibu, itu adalah petaka yang sangat besar. Sudah tidak diakui lagi sebagai pengikut Rasulullah, bagian dari umat Rasulullah. Itu adalah petaka terbesar dalam hidup. Nah, itu bisa disebabkan karena ketidakmauan seseorang itu berkorban. Ketidakmauan berkorban. Kalau kita mampu berkorban, lalu kita tidak berkorban, kata Rasul, tidak usah sholat bersama kami. Berarti kalian bukan golongan kami. Itu dia Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang sa'ah itu bagaimana standarnya, yang mampu itu bagaimana standarnya. Ternyata kalau kita rujuk pendapat ulama, yang mampu itu seseorang dianggap mampu ketika dia punya harta dan cukup, setelah dihitung ya, cukup untuk membeli hewan kurban 2.600.000
setelah dikeluarkan kebutuhan pokok dasar keluarga selama sampai hari baku sampai hari 10 sebalik 2 balik 3 balik Zulhijjah. Kalau ada yang tadi makan selama sampai hari itu cukup untuk biayai duit dasar, biaya makan selama sampai hari itu, dan sisanya cukup untuk berkorban, berarti kita sudah dianggap mampu. Contoh, Pak Ibu, awak punya pitih 3 juta, ya punya pitih 3 juta, keluarga awak di dalam rumah itu ada sampai orang misal, sampai orang kok kebutuhan makannya, kebutuhan dasar satu hari itu 100.000 sehari, 100 kali ampe berarti ampe 100.000. Awak punya pitih 3 juta kurang ampe 100.000. Ampe 100.000 kok untuk menutupi kebutuhan dasar selama ampe hari tadi. Kurang ampe 100.000, sisa 2.600.000. Kurban awak 2.600.000, berarti awak dianggap mampu. Berarti kita sudah terhitung mampu tuh Bapak Ibu. Sudah masuk qadirinnya tadi. Ya sudah, apalagi kalau harap awak baladia nabi dan namun lo berkorban. Apalagi rokok sebentar soalnya ngepul kan. Anda lalu mau mohon maaf Pak mau yang merokok. Kok aduh, mudah-mudahan tidak. Ya, rokoknya nggak tanggung dulu Pak Ibu. Rokoknya nggak tanggung lo tiup sebentar. Ya sehari bisa habis 2 bungkus. Ketika udah suruh berkorban ada pitih alasannya. Nah itu kacau tuh, itu kacau tuh Bapak Ibu. Ada orang seperti itu, ada, dan mudah-mudahan tidak di sini. Mudah-mudahan tidak ada masjid awak. Insyaallah. Oke. Jadi kalau kita udah raso-raso punya harta yang cukup untuk berkorban, apalagi toke jawi, nah, itu wajib berkorban. Alah. Kalau payah pasti itu mah, itu wajib tuh mah. Nah, itu dia betul. Oke. Kemudian ala kulli muslimin hayyin qadirin. Hayyin lagi. Hayyin, muslim, hayyin, muslim dan hidup. Muslim dulu. Maka muncullah pertanyaan, boleh enggak orang non muslim ikut berkorban? Ibu, ada enggak non muslim ikut berkorban? Hah? Nampak ada tetangga awak non muslim, nampak awak berkorban, ini banyak pitihnya misalnya kan kayu, nampak awak berkorban, ini sodorkan ke awak jawi siku, Pak pengurus, Pak panitia, de sanang bana ti mencaliak ko saudara-saudara awak wah kecenya kan, satu lah mo siku katanya kan, nyotitip ke siku-siku, baik kira-kira boleh lah Bapak Ibu awak terima, dah boleh tak ya? Rugi ya. Boleh ya, boleh. Terima sih Bapak Ibu. Terima sih jawinya. Nah, cuman beko kurban itu di atas nama orang Islam. Di atas namakan orang Islam. Untuk apa? Untuk apa gunanya? Untuk berdoa. Untuk berdoa. Termasuk juga yang CSR Bapak Ibu. CSR Semen Padang misalnya kan, CSR PDAM misalnya kan, atau sekolah-sekolah atau kampus-kampus berkorban nyukumpuan pitih dari mahasiswa atau nyukumpuan pitih dari siswa-siswanya ada 700 orang misalnya, anak-anak apa kecil pak kepala sekolahnya kan, anak-anak apa ini Idul Adha ketibu awak kurban sama-sama yuk. Ayo kata anak-anak, caranya apa? Wah kumpulkan pitih sama-sama, bayuran lah anak-anakku sama-sama Bapak Ibu, iuran sama-sama mereka gak 30.000 surang atau 25.000 surang, 25 kali 7 berapa Bapak Ibu? Bisa nak beli jawi? Bisa kan? Bisa. Dapat jawi si kuat. Nah, jawi itu tuh korban siapa? Itu nanti Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi. Yang non muslim tadi, bolehkah non muslim berkorban? Dalam pandangan Allah itu bukan kurban. Karena dia tidak mengakui Allah sang pembalas dari ibadahnya. Gitu dia. Maka dalam pandangan Allah
tidak ada pahala yang mengalir padanya. Entahlah wallahu alam dalam pandangan Tuhan mereka mau berbagi kan. Satu, ketika hewan itu diserahkan kepada panitia, nanti panitia terima hewannya ketika akan disembelih atas namakan satu orang. Mungkin ketua masjid, mungkin ketua panitia misalnya kan, ketua panitia kolah beko yang akan berdoa kepada Allah. Kan doanya ada itu di Al-Bukhari 1977 itu Pak Ibu. Di hadis Al-Bukhari itu kan, ya Allah terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Ya, di Al-Bukhari 5565 juga tuh. Ya Allah terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Itu doanya. Nah, ini doa yang diadopsi dari doanya Rasulullah SAW ketika beliau berdoa. Apa doa Rasulullah ketika beliau berkorban? Bismillahirrahmanirrahim. Hada min Muhammad wa ali baiti Muhammad wa min ummati Muhammad. Di dalam disebutkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. 3 doanya. Itu doa Nabi karena Nabi punya umat. Jadi ada 3. Beliau, keluarga beliau dan umat beliau. Karena kita tidak punya umat, maka doa kita 2. Ya Allah terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Nah, untuk orang kurban yang tidak punya tuan tadi, bagaimana caranya supaya kurban itu bertuan? Kan kurban itu harus bertuan Bapak Ibu, harus ada namu. Makanya Rasul kurban itu atas nama beliau, disebutkan Muhammadnya. Hada bin Muhammad, ini kurban Muhammad. Jadi bukan jabatan, bukan apa-apa, apalagi nama perusahaan, bukan. Maka kalau kurban dari non muslim tadi misalnya, bukan kurban ya, bukan kurban dari non muslim, ada sapi hadiah dari non muslim tadi, tarimo lalu beko doakan salah seorang untuk mewakili mendoakan. Doanya apa? Ya Allah terimalah kurban dari umat Islam. Begitu saja doanya. Ya Allah terimalah kurban dari umat Islam. Sehingga dari kurban ini Bapak Ibu pahalanya akan tersebar nanti insya Allah untuk semua umat Islam. Termasuk juga kurban atas nama CSR tadi. Ini harus bernamu. Kan ada tuh CSR yang berkorban, misalnya Semen Padang. Kan mereka Semen Padang itu korban biasanya kan Bapak Ibu. Dibaginya. Nah, di Masjid Iko Sikua, Masjid Iko Sikua, Masjid Iko Sikua dibagi-bagi itu. Maka caranya seperti tadi. Wakili salah satunya. Wakili untuk apa? Untuk berdoa. Ya Allah terimalah kurban dari umat Islam. Termasuk juga kurban anak sekolahan tadi, dari sekolah misalnya kan. Kan banyak itu Bapak Ibu. 700 orang atau 500 orang yang mengumpulkan uang. Walaupun di kurban itu ada namanya nanti berserikat dalam hal kepemilikan hewan kurban, tapi berserikat itu kan maksimal 7 orang untuk 1 ekor sapi. Maksimal 7 orang yang berserikat itu. Nah, ini 500 orang yang mereka mengumpulkan uang, otomatis tidak bisa 500 orang yang punya, yang memiliki hewan itu, satu sapi itu dimiliki oleh 500 orang, ini kurban 500 orang, tidak bisa. Maka wakili satu, mungkin atas nama kepala sekolahnya misalnya kan. Nanti kepala sekolah inilah yang berdoa, dan doa ini adalah inti dari kurban kita Bapak Ibu. Tapi doa ini juga sering diabaikan oleh orang yang berkorban. Sayang kita. Nah, maka kembali lagi, kurban itu atas umat Islam. Atas umat Islam. Jadi kalau ada jawinan kadidabiyah dan itu adalah kurban atas namakan umat Islam. Kemudian hayyin, hidup lagi. Jadi yang berkorban itu orang hidup. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Ada nggak almarhumah yang terdaftar jadi peserta kurban? Kalau di situ bentuk-bentuknya lain apa? Lain apa? Lain dong, alhamdulillah. Tapi
enggak Bapak Ibu? Almarhum jadi peserta kurban. Apa? Kalau wasiat boleh. Kalau dia berwasiat, ya, kalau dia berwasiat boleh. Kalau tidak ada wasiat, boleh enggak Bu? Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat, katanya. Wahai Rasulullah, ibu saya sudah wafat. Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya, ya Rasul? Apakah kalau saya bersedekah nanti atas nama ibu saya itu sampai kepada beliau, ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Tasaddaq, bersedekahlah, kata Rasul. Berarti kiranya sampai Bapak Ibu. Itu hadis Al-Bukhari kan? Jadi ternyata sampai. Kalau bersedekah atas nama seseorang, dan kurban adalah bagian dari sedekah, berarti berkorban atas nama seseorang yang sudah meninggal, boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Ya, boleh enggak awak mengorbankan orang tua awak yang lah meninggal? Nah, itu yang enggak boleh ada Pak. Ya, kalau meninggal orang tua awak korbankan, boleh kan? Nah, itu enggak boleh. Tapi mendaftarkan jadi peserta kurban boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana sebaiknya, sebaiknya yang masih hidup yang berkorban. Gitu dia. Oke, ulang balik ya. Kalau pertanyaannya bolehkah orang yang sudah meninggal didaftarkan jadi peserta kurban, masuk ke situ Abdullah almarhum misalnya kan? Jawabannya boleh. Apakah akan sampai pahalanya? Insya Allah sampai. Kalau tidak percaya coba. So mau kirim saya. Insya Allah sampai. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana sebaiknya, sebaiknya yang masih hidup. Kenapa yang masih hidup? Pertama, beban mukallaf itu hanya berlaku untuk orang hidup. Beban mukallaf itu, beban hukum itu hanya berlaku untuk orang hidup. Yang lah meninggal, tidak ada hukum berlaku untuknya hidup. Jadi yang disuruh bukan hanya berkorban, yang disuruh sholat, sholat itu wajib. Yang disuruh sholat itu orang hidup, orang yang meninggal tidak ada kewajiban sholat. Puasa itu wajib, yang disuruh berpuasa itu orang hidup, orang yang meninggal tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Zakat itu wajib, yang disuruh berzakat itu orang hidup, yang meninggal tidak ada disuruh untuk berzakat. Termasuk juga kurban. Kurban itu wajib, kurban itu sunnah muakkadah. Untuk siapa? Untuk orang hidup. Yang meninggal tidak ada perintah lagi baginya. Jadi untuk agunnya awak daftarkan yang lah meninggal jadi peserta kurban. Gitu dia Bapak Ibu. Untuk agunnya. Nah, ikut mana harapan peninggalan Ustaz, peninggalan beliau meninggal, banyak harapan ditinggalkan. Dan walaupun tidak ada wasiat, tetap kami niat berkorban atas nama beliau. Nah, itu dia. Ikan itu yang sering muncul Bapak Ibu. Kami sayang kepada orang tua kami Ustaz. Kami berkorban masuk ya orang tua kami, tidak kami daftarkan jadi peserta kurban. Kurang sayang apa Rasulullah kepada Ummu Khadijah? Kurang sayang apa Rasulullah kepada Ummu Khadijah? Tapi hebatnya Rasulullah tidak pernah mendaftarkan Ummu Khadijah secara khusus sebagai peserta kurban. Rasul kan berkorban Bapak Ibu. Setiap tahun Rasul berkorban. Paling sedikit kurban beliau itu dua kibas, dua kambing. Paling banyak berapa paling banyak? 100 onta. Sekali berkorban 100 unta Bapak Ibu. 100 unta luar biasa. Padahal satu onta itu kalau dibagi bisa dibagi 7 nama. Satu onta itu untuk 7 nama itu, untuk 7 paket peserta itu. Kalau 100 unta berarti 700 paket peserta. Tapi hebatnya 100 ekor onta yang beliau kurbankan itu tidak ada satu pun nama lain kecuali nama Muhammad. Ini kurban Muhammad 100 ekor onta. Gitu aja. Ikut kurban Muhammad 100 unta.
Gitu dia Bapak Ibu. Enggak ada ini kurban Muhammad, ini kurban Khadijah, ini kurban Aisyah, ini kurban Ruqayyah, ini kurban Ummu Kulsum, ini kurban Fatimah, ini kurban Ibrahim, Qasim, Abdullah, kemudian siapa lagi? Ummu Hafsah, Ummu Maimunah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Tidak ada khusus masing-masingnya. Nah, disinilah mungkin Bapak Ibu yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nyong mendaftar 2 paket, 3 paket, dimasukkan semua anggota keluarga. Mendaftar berkorban 1 ekor sapi, nyong masukkan 7 nama di dalam itu. Sebenarnya kan tidak perlu, cukup 1 nama saja. Cukup 1 nama saja. Yang 1 nama itulah beko yang membuat mewakili semua anggota keluarga yang hidup termasuk juga yang meninggal. Maka yang meninggal tidak perlu didaftarkan. Kenapa yang meninggal tidak perlu didaftarkan? Karena pertama, beban hukum bagi dia tidak berlaku. Yang kedua Bapak Ibu, kan syariat Rasul itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa orang yang meninggal tidak perlu didaftarkan? Kalau yang meninggal kita daftarkan jadi peserta kurban, justru di situ rugi gitu. Di mana ruginya? Dalam kurban itu ada syariat, ada sunnah-sunnah yang perlu juga kita ambil. Apa sunnahnya? Ketika berkorban tu sebenarnya Bapak Ibu, sunnahnya awak yang mendabir surang. Awak dabir surang, awak cincang-cincang surang, awak potong-potong, awak kantongi, awak masukkan, awak distribusikan ke masyarakat. Awak yang mengerjakan surang. Nah, itu kalau awak lihat. Kalau kini kami membentuk panitia, bolehkah kita membentuk panitia? Boleh. Dari mana dalilnya? Itu hadis yang ketika Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib menjadi panitia kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkorban 100 onta tadi itu. Kan Ali panitianya tuh. Ali tidak tahu surang, minta bantulah Ali kepada saudara-saudara beliau, kan kawan-kawan beliau, untuk menyelenggarakan kurban Rasulullah yang 100 onta ini. Nah, itu dia. Disinilah menjadi dalil kemudian bolehnya membentuk panitia. Nah, kita Bapak Ibu telah menyerahkan ke panitia, dari menyembelih sampai beko memotong-motong sampai mendistribusikan, awak serahkan ke panitia. Masih adakah peluang sunnah bagi kita? Masih. Apa peluang sunnahnya? Minimal menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Maka besok pas hewan kurban itu akan disembelih, hadiri penyembelihannya, karena di situ ada sunnah. Caliak penyembelihan hewan kurban itu cukup melihat saja, melihat dan berdoa saja, tidak perlu disiram kaki jo darahnya kan. Nah, kan ada itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, tidak cuma sekedar menghadiri mencaliak saja, siram lo kaki jo darah kurban kok, untuk agun lo itu Bapak Ibu. Ada manfaatnya tuh, Pak. Ibu kamu yang dari kesehatan ada manfaatnya tuh, Bu. Kecenya untuk ubek pacah-pacah kaki. Ya, kalau darah itu untuk ubek kaki pacah-pacah katanya. Kalau memang untuk ubek kaki pacah-pacah, kalau memang darah, maka kok harus menunggu darah kurban? Itu banyak di tempat penyembelihan tuh. Siramlah tiap sebentar kan, supaya tidak capek sehatnya kan. Kok harus menunggu kurban? Itu yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau memang darah itu jadi ubeh, nah aku harus menunggu darah kurban. Apa beda darah kurban dengan darah hewan, darah sapi kurban dengan darah sapi-sapi yang lainnya? Nah itu dia. Tuh, oke? Jadi cukup menyaksikan. Nah, disinilah peluang sunnah itu tertutupnya. Ambo iku malah yang paling takwi. Kok beko diimbawa oleh panitia kurban. Bapak ibu-ibu peserta kurban kelompok 17. Hewan kurbannya akan kita sembelih. Kepada peserta kurban kelompok 17, silakan hadir ke lapangan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. 1. Abdullah almarhum. Ku iyo tibo lu beko ke lapangan menyaksikan hewan kurbannya. Aba aka. Lari jauh ya, jauh ini tentu dia gitu. Ya, ku hadir lo almarhum ku beko ke lapangan gua. Iku yang kita takuyan Bapak Ibu. Artinya apa? Itu tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin, berarti tertutup peluang sunnah.
Itu dia. Oke, yang ketiga ini yang lebih penting Bapak Ibu. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu yang mestinya juga kita ikuti. Ketika kita menyembelih, ketika kita berkorban itu, ketika hewan kurban kita disembelih, kan kita disyariatkan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Nah, disinilah yang bersyarikat yang kedua tadi itu. Jadi di kurban itu Bapak Ibu ada namanya bersyarikat dalam kepemilikan hewan kurban. Satu sapi dimiliki oleh 7 orang misalnya, itu bersyarikat dalam kepemilikan hewan kurban. Yang kedua ada namanya bersyarikat dalam pahala kurban. Nah, bersyarikat dalam hal pahala kurban itu mukasinya apa? Satu hewan kurban nanti pahalanya dibagi kepada semua anggota keluarga. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga ketika beliau berkorban itu, apa kata Rasulullah? Ya Allah, terimalah kurbanku, kurban keluargaku, dan kurban umatku. Sehingga walaupun yang disembelih itu hanya 1 ekor kambing, pahalanya tetap aku, keluargaku, dan umatku, kata Rasulullah. Jadi pahalanya akan tersebar nanti kepada semua orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu. Dan itu tidak 1 orang Bapak Ibu. Itu tidak 1 orang. Nah, itu banyak orang. Nah, maka oleh karena itu kita ketika besok, karena kita tidak punya umat, ketika besok kita berkorban, maka doa kita 2. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Ketika itu kita sampaikan, kurban kita 1 paket. 1 paket itu pahala sebesar 1 ekor kambing kan? Kurban 1 ekor kambing, pahalanya untuk kita yang berkorban, juga untuk semua anggota keluarga kita, tanpa mengurangi pahala kita. Itu dia. Itu namanya bersyarikat dalam hal pahala kurban. Inilah pentingnya berniat. Tapi kalau tidak berniat, tidak akan terbagi pahala kurban tadi. Nah, disinilah ruginya kalau orang yang sudah meninggal didaftarkan jadi peserta kurban. Orang yang sudah meninggal didaftarkan jadi peserta kurban, beliau tidak akan mungkin membaca doa itu, menyampaikan doa itu. Maka pahalanya tentu hanya untuk orang yang sudah meninggal ini saja, anggota keluarganya tidak dapat. Nah, di situ dia. Maka sebaiknya orang yang masih hidup yang berkorban itu, yang masih hidup itu pun yang bisa berdoa supaya nanti pahalanya akan tersebar kepada semua anggota keluarga. Jadi cukup 1 nama saja. 1 nama inilah yang mewakili keluarga nantinya. Nah, karena hanya 1 nama, maka manusia yang didaftarkan jadi peserta kurban tentu kepala keluarga yang bertanggung jawab di dalam keluarga itu. Maka yang berkorban itu kepala keluarga, apa-apa yang berkorban. Ibu-ibu tidak usah berkorban nih. Ibu, kami korban dulu Ustaz. Itu kami 2 juta, 5 juta 200. Daftarkan atas nama apa kedua-duanya. Setuju Bu? Hah? Allah mencari surang-surang. Lah ikhlas Ibu. Lah alhamdulillah. Apa dah mencari dia, nak mencari Ibu, pipinya pipih Ibu. Sarahan ke apa yang daftar jadi peserta kurban. Ikhlas Bu? Iya lah. Alhamdulillah. Ya, banyak yang protes Pak. Banyak ibu-ibu yang protes. Masuk ya Pak sih yang berkorban Ustaz. Korban itu jadi bisa jadi kendaraan di perang masyar. Iya kan? Korban itu jadi kendaraan di perang masyar. Kalau Pak yang berkorban berarti ibu tidak punya kendaraan. Masih ikhlas? Nah, lambe ikhlasnya kan? Hah? Kan numpang. Ya numpang iyalah. Ya. Justru di situ enaknya. Kalau kurban itu jadi kendaraan Bapak Ibu, justru numpang itu enaknya. Kalau kendaraan surang-surang misalnya, iko kendaraan apa? Iko kendaraan ibu misalnya kan. Kamu khawatir justru kok gak sama kancang larinya.
ketinggalan surang beko kan, kacau jadinya, bebuati. Gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau seandainya awak nio samo tibo, satukan kekuatan kendaraan kau, satukan kekuatannya, bikin karapan, suruh apa yang mengendalikannya, gitu caranya. Apa yang mengendalikan? Ibu apa caranya? Numpang. Buat bendi di belakang, duduk ibu-ibu semua anak-anak, ibu semua anak-anak sambil selfie di belakang kan. Beko apa tiba ibu pun sampai merencak. Nio beda-beda sampai nio atau nio sampai sama-sama. Nio tiba sama-sama. Hah? Nio sama-sama. Maka cukup nama apa saja yang daftar jadi peserta korban. Oke? Nah, gitu dia. Walaupun pitihnya pitih ibu. Ya, kok lambat iyo itu? Pitihnya pitih ibu, apa nak mencari doh misalnya kan? Apa nak mencari doh? Yang mencari ibu dan berkurang ibu, pitihnya pitih ibu, ibu menabung bahkan menabung ibu seketek tiba waktu berkorban, apa yang mendaftar jadi peserta kurban? Ikhlas? Alhamdulillah. Itu baru ibu-ibu hebat. Itu baru ibu-ibu hebat. Gitu caranya Bapak Ibu. Jadi kepala keluarga. Kenapa kepala keluarga? Karena beliaulah yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. Walaupun uangnya uang ibu, itu kan uang ibu tuh. Nah, ada yang protes, masuk iya Ustaz dan kelamak di apa Buset mah. Apa tu jalan kaki saya di rumahnya. Ambunan berkureh, pasti berkorban nama apa loh, kata ibu itu kan. Kata ibu itu. Nah, ibu justru di situ ibu dapat dua keuntungan malah. Dapat dua keuntungan Bapak Ibu. Ketika itu diberikan kepada bapak, ibu dapat dua malah. Dapat dua apa? Pertama, sedekah ibu ke bapak. Yang kedua nanti kurban bapak yang beliau niatkan. Di situ dia kurban bapak yang beliau niatkan. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Apa dapat pahala? Ibu pun kembali dapat pahala dua, pahala ibu jadinya kan. Tapi kalau tidak namua, hendak kayu Ustaz mas maleh mah. Namua boleh. Tahun dulu apa? Tahun petang apa? Masa iya apa ke apa sih? Tahun kini yang boleh kece ibu. Piti-piti hambo kece ibu kan. Ibu cuma dapat satu, dapat pahala kurban. Tak ada dapat pahala sedekah. Itu kan sedekah terbaik itu ke suami kan? Ya, iya kan? Iya. Ini kan berbeda Bapak Ibu, berbeda. Ketika sama-sama mencari misalnya, apa mencari, ibu mencari, apa punya penghasilan, ibu punya penghasilan. Dalam penghasilan apa kok itu ada jatah ibu. Di situ ada jatah ibu. Kalau tidak dia ada apa? Cilok tengah malam. Itu caranya. Nah, tapi ketika ibu berpenghasilan, dalam penghasilan ibu itu tidak ada jatah apa doh. Jadi simpan saja ibu sudah. Terus ada dia apa? Itu caranya. Tapi ketika beko berkorban, baru agian kapak. Nah, ketika apa baragiah ke ibu, apa memberi sesuatu materi ke ibu, itu namanya nafkah. Tapi di saat ibu yang berbagi ke bapak, yang magen titik apa, itu namanya sedekah. Beda Bapak Ibu. Beda. Nafkah itu kewajiban bapak ke ibu. Tapi yang sedekah dari ibu itu bukan kewajiban, itu sedekah ibu. Makanya ibu dapat pahala tambahan di situ. Dua pahala ibu. Sedekah ibu kapa, ibu dapat pahala. Pak, apalagi pak pun tak pernah datang ke musajinya. GPT 2.600.000. Pak, pailah pak kamu saji, iko piti 2.600.000, beko pai kamu saji maghrib. Dan kini pai, kok siang-siang misalnya kan, dan kini pai tidak ada pengurus di musaji itu, beko maghrib pai ke musaji itu, ada pengurus beko di musaji itu mah, supaya beliau itu sholat ke musaji kan, itu caranya. Mendaftarlah apa jadi peserta kurban kopiti 2.600.000. Namun siapa dibuat yang bebek kata Pak Beko kan, yang bebek. Anak mau apa hasil lah? Oh, tak tanggung sanangnya hati Pak kedua Pak Ibu. Apa hatinya sanang, tambah sayang ke ibu, ibulah dapat pahala satu, pahala sedekah ke bapak. Beko di saat berkorban, di saat berkorban, nah sampaikan ke apa? Pak, awak kan berkorban.
Namanya nama apa? Biko pas ketika hari berkorban hadir awak bersama-sama kamu saji, apa sampaikan doanya, ikut doanya. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Ketika itu disampaikan oleh bapak, apa dapat pahala? Ibu kembali dapat pahala kurban, 2 pahala ibu. Gitu dia. Maka ada nama apa? Gitu dia. Oke. Nah, maka yang kunci sebenarnya di kurban itu Bapak Ibu, supaya banyak, tapi ini sering tertinggalkan oleh orang yang berkorban, niat tadi. Itu kuncinya. Maka sampaikan di saat hewan kurban kita akan disembelih. Kapan berniatnya? Di saat hewan kurban kita akan disembelih. Kalau seandainya awak tidak bisa menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita, maka niatnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau awak tidak bisa menghadiri, menyaksikan setelah pelaksanaan hewan kurban, setelah pelaksanaan Idul Adha, kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hewan kurban kita disembelih. Nah, nanti setelah hewan kurban kita disembelih, setelah mati hewan kurban awak, kita baca doa lagi. Apa doanya? Inni wajjahtu. Ini wajjahtu itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya sampai la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai di situ. Itu doanya. Pakai ini di depannya. Inilah yang kalimat yang sering dibaca doa sebagai doa iftitah. Yang untuk doa iftitah itu tidak ada ini di depannya. Nah, untuk kurban pakai ini di depannya. Begitu dia. Oke Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis, sepertinya belnya lah berbunyi dari tadi. Habisnya telah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dalam rangka upaya penyempurnaan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.